Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Alhamdulillah ini saya kebetulan ketemu nih sama temen lama banget. Udah seperti saudara sendiri. Beliau adalah Mbak Rine dan beliau mempunyai channel Rine Channel di Instagram. Ya, ikutin ya. Jadi Mbak Rine ini dulunya backgroundnya itu psikolog. Nah sekarang sudah menjadi psikolog plus terapi. Komplit banget kan. Nah sekarang nih aku dengar Mbak Ine punya usaha. Saya hello dulu dong Mbak. Hai, assalamualaikum Dewi. Aduh kuning tangan aku malu Panjang. Biasa. Iya. Alhamdulillah baik. Iya, udah lama banget gak ketemu. Ini Zoom lintas negara dari negara Bandung sama negara Tangerang ya. Iya dulunya ini tuh di Bandung, jadi sekarang jauh banget jadi sedih banget gitu. Sekarang ini karena nggak ada temen gitu. Bercanda bareng, sering kita berobat bareng ya Mbak ya, istilahnya terapi bareng ya. Aku yang sering diterapi. Nah sekarang ini aku dengar Mbak Ine tuh punya usaha jamu. Nah namanya Mbak Ine sendiri, Rine Prameswari. Wow, aduh rasanya kayak kejawen banget jamunya. Mantap nih kayaknya. Gimana usahanya sekarang ini? Pandemi bikin usaha itu gimana nih perjuangannya? Kalau perjuangannya ya harus terus berusaha. Kita kan sekarang ikuti era 4.0. Jadi kita era revolusi industri ya, bahwa kita itu harus mengikuti zaman ibaratnya. Jadi sekarang kan ada jamu kekinian, nah itu aku ikutan tuh jamu kekinian. Jadi pakai kemasan yang cantik seperti ini jamu immunity, kemudian ini jamu inon. Nah ini yang paling ini tuh jamu paling best sellernya ya. Nah itu kita pakai era 4.0 itu kita ya pakai WhatsApp, Instagram. Terus Instagram kan ada Instastory, ada untuk chatting dengan pembeli, terus kemudian dengan FB yang marketplace-nya, terus kemudian grup semua tuh grup komunitas itu dimasukin, terutama UKM. Jadi kita masukin, kita itu ada grup WA Bisnis, nah itu jadi dipakai semua gitu. Tapi aku belum memakai jasa kurir ya, di GoSend itu belum. Kalau GoSend sih udah, tapi belum yang tutup jadinya tuh belum agak sulit masuknya gitu. Tetapi alhamdulillah jamu aku bagus, banyak pelanggannya gitu. Udah ada reseller. Begitu, wow berarti udah masuknya udah industri kecil. Nah, kan ini mikro bukan kecil. Mikro. Kan Mbak Ine kan terapi otomatis. Bikin jamu itu kan ribet, dalam artian ya harus diramu, harus gitu. Kenapa memilih jamu? Iya, aku tuh kan isunya masa pandemi ya. Karena sebelumnya kan saya nggak jual jamu, nggak bikin jamu. Ya waktu itu pernah waktu di Mani, di klinik saya buat jamu. Tapi itu untuk disuguhkan kan. Nah kalau di sini waktu pandemi kan udah mulai sepi ya, terus kemudian kita juga
berjaga-jaga untuk menerima klien itu, menerima pasien itu dengan kehati-hatian gitu, sehingga menghindari banyak kontak fisik pada klien. Jadi akhirnya terpikirlah mulai bulan Juni itu saya tercetus untuk membuat jamu apa nih. Pertama yang muncul adalah jamu immunity nih. Nah, ini jamu immunity. Jadi waktu itu kan orang jahe merah ini untuk mencegah virus, untuk mencegah COVID dan sebagainya. Makanya jamu immunity alhamdulillah bagus ya pasarannya. Kemudian jamu immunity aja, yang lainnya mana? Nah, alhamdulillah menyusul sampai akhirnya jadi 10 varian. Tapi yang selalu diproduksi, yang selalu ada itu sekitar 5 varian yang makanan khusus gitu. Jadi mulainya itu masa pandemi justru. Nah, kalau untuk terapi masih berbasis home care. Halo. Ya. Udah kedengeran nggak, Mbak? Sinyalnya? Ya, kedengeran. Tadi sinyalnya sinyalnya bagus. Ya, tadi sempat. Oh iya, karena sinyal. Iya, mendung soalnya di sini. Oke. Nah, untuk kan kalau strategi marketing kan lewat media sosial, ya. Ini cuman GrabFood belum ya. Tapi apakah ada jamunya itu misalnya nih ada yang sakit apa gitu, terus dibikinin sama Mbak Indah jadi custom? Ya, custom memang. Jadi pesanan khusus. Tapi kita harus ada inquiry, ada wawancara khusus untuk kliennya gitu. Jadi dia misalnya sakit lambung, nah itu apakah dia minum obat pengencer darah atau tidak rutin gitu. Kemudian beliau ada penyakit penyertanya apa. Jadi kan harus disesuaikan dengan herbal yang tepat ya untuk klien tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan herbal-herbal yang tidak sesuai dengan diagnosa dan simptom atau maupun sindromnya gitu. Jadi kita harus memberikan itu ketepatan itu gitu, sehingga jamu itu akan bisa dirasakan manfaatnya gitu. Berarti tidak ada ini ya, maksudnya wawancara itu harus mendalam banget berarti. Iya. Kebetulan alhamdulillah Kodarullah yang memesan jamu khusus itu adalah pasien yang sudah ditangani atau misalnya dari seseorang mengasih rujukan ke saya. Nah itu nanti setelah itu saya wawancarai, saya diagnosa dulu, nah gitu deh Yuli. Gitu. Nah ini keistimewaannya apa aja? Keistimewaannya ya satu. Apakah dari bahan yang pilihan? Iya, jamuku bisa custom. Terus kemudian pembuatannya jelas saya harus memperhatikan sisi-sisi kesehatan ya, gitu. Kan kita orang kesehatan nih. Jadi memperhatikan itu. Mulai dari airnya itu sudah matang saya. Dipakainya itu maksudnya air siap minum deh. Untuk bahan jamu kan kita pakai banyak air ya. Kita memakai air. Terus kemudian pemilihan bahannya juga harus bagus ya. Tidak ada cacatnya, tidak busuk gitu, dan masih segar ya. Segar pemilihan bahannya, tidak kadaluarsa gitu. Jadi pemilihan bahan itu utama. Terus kemudian pembersihan bahan itu juga yang utama. Itu saya kerjakan sendiri, saya pilih sendiri. Kalau ada yang membantu saya, karyawan atau yang membantu saya ya istilahnya ya, itu juga saya kasih pengarahan. Nah seperti itu. Terus kemudian selain itu
bahan lainnya juga pokoknya dipilih yang terbaik istilahnya, karena kita punya moral ya, punya tanggung jawab moral untuk penikmat atau klien kita, pelanggan kita, seperti itu. Dan jamunya juga tahan lama loh. Beda lah dengan jamu gendong. Beda lah, ini tahan lama walaupun tidak pakai pengawet, jelas tidak pakai pengawet. Gitu, tapi tahan lama. Disimpan di dalam kulkas dan kemudian kita juga kirim sampai ke luar kota, terutama daerah Jawa Barat. Nah ini nih yang orang-orang Bandung nih udah nyampe sini. Dan kebetulan Mbak Ina belum ngirim ke aku. Next time ke sana. Karena emang Yuli pokoknya udah bikin jamu sendiri. Nah, oke. Nah, kan selama pandemi ini orang tuh banyak banget jamu ya, istilahnya alternatif, pengobatan alternatif itu salah satunya di jamu. Nah, apakah ada obat untuk masa-masa pandemi ini, Mbak? Misalnya nih obat COVID-nya, atau kalau COVID-nya sih kemungkinan kecil ya, karena emang itu virus. Obat untuk imunnya, imun sendiri. Nah, immunity ya. Banyak dari teman-teman, terus kemudian saudara-saudara saya juga ada beberapa yang terkena ya, terpapar virus COVID, baik itu OTG maupun yang ada komorbid ya, jadi menampakkan gejala-gejala. Nah, ternyata banyak yang bisa dilakukan oleh penderita COVID itu jamu-jamu atau herbal atau gaya merubah pola hidup sehat, itu penyembuhnya istilahnya yang membantu untuk mencegah atau menyembuhkan, itu banyak deh sebetulnya gitu, banyak caranya. Tapi kalau saya jamu Prameswari, semua jamu ini kan kayak kunyit itu juga dia antioksidannya tinggi kan, pencegah virus, kuman, bakteri yang masuk. Terus kemudian immunity, nah ini yang paling banyak immunity karena dia berbasis jahe merah juga, ada adas, ada kayu manis, ada serai dan lain sebagainya ya. Jadi juga menguatkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi jamu-jamu ini, dan memang ketika saya memflorkan orang untuk mengisi angket ya, bahwa ketertarikan mereka dan mereka sadar gerakan hidup sehat dengan jamu, itu mereka mengatakan bahwa untuk mencegah datangnya penyakit baik itu COVID maupun yang lain adalah dengan jamu, seperti itu. Salah satunya ya, kan berarti jamu. Karena banyak yang menciptakan ceritanya untuk obat COVID, tapi kalau saya lebih kepada preventif ya, lebih kepada preventif, lebih pada kuratif. Nah, dengan itu bisa mencegah, menambah sistem imun tubuh kita, gitu sayang. Alhamdulillah. Nah, untuk surat izin dan lain-lain, apakah sudah diproses atau emang sudah mengantongi surat izinnya, Mbak? Nah, kalau surat edar, nah itu halal, sedang karena saya ikut UMKM, jadi itu diurus secara kolektif. Nah, itu sudah diurus tapi belum keluar, seperti halal maupun haki. Itu belum keluar. Iya, untuk MD, karena jamu saya itu sebetulnya diproduksi, langsung disebar, itu habis produksi lagi, disebar habis produksi lagi. Rata-rata orang mengkonsumsinya itu sehari kadang-kadang sudah habis. Biasanya mereka seminggu, kalau pesannya banyak itu untuk satu keluarga sudah habis. Jadi tidak dilama-lamakan oleh mereka gitu. Jadi kata teman-teman ya, istilahnya halal itu Serina kalau sudah mengantongi izin halal
sudah bagus gitu. Nah, ini karena kita untuk kalangan sendiri ya, jadi tidak masuk mall, tidak masuk gerai-gerai di apa namanya apa ya seperti ya toko-toko dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi lebih kepada custom atau untuk kalangan sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada yang bukan misalnya kita diharapkan nih teman-teman yang melihat video ini gitu, teman-teman saya, teman-teman ini kita semua itu kalau langsung ke Mbak Inenya ya, kalau mau pesan biasanya kan kalau misalnya di Instagram saya itu di Rina Channel atau Jamu Prameswari itu bisa di DM ya, bisa DM langsung direct message itu ke saya. Terus kemudian nanti jadi bisa di Facebook juga, bisa langsung chat kepada penjual, yaitu ya saya sendiri gitu, dibantu suami ya, dibantu suami. Juga dibantu anak yang masih kelas 1 SMP, itu juga membantu untuk digitalnya. Jadi makanya saya tidak kekurangan orang, dan ada juga yang membantu saya untuk pembuatan untuk pencucian, pengupasan dan sebagainya, itu ada juga yang membantu saya. Nah itu jadi bisa dipesan lewat itu ya, di salah satu beberapa cara ya pemesanan. Nah, ya ada minimal order kalau keluar kota. Dan kita juga awet sudah satu lagi ke Bandung, ke Cimahi, ke Cirebon, udah sering. Banyak ke Jabodetabek udah sering ya kita. Kirimkannya tuh pakai ya ada pengemasannya pakai gel ya, pakai ice gel gitu. Jadi awet, terus kemudian tahan juga di kulkas. Nah ini terakhir nih kita di sini. Harapan kedepannya bagaimana nih? Harapan kedepannya kita berharap, berpikir positif bahwa yang namanya kesulitan pasti ada kemudahan, ya enggak? Insya Allah masa pandemi ini juga akan berakhir, walaupun kita tidak tahu kapan satu dunia ini akan bersama-sama berakhirnya. Jadi kan kalau dunia misalnya ada satu negara belum berakhir, berarti kita juga belum juga berakhir istilahnya. Nah ini sekarang kita memang lagi tinggi-tingginya juga sih di daerah saya juga, tetapi kita yakin dengan usaha dari pemerintahan, usaha dari kita sendiri, kita perlu kesadaran ya, kesadaran pribadi dalam menjaga kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain gitu. Jadi visinya adalah seperti itu, supaya kita bisa keluar dari masa pandemi ini. Dan yaitu harapan saya ya jelas kepada sama dengan teman-teman UKM yang lain, ya usahanya akan stabil, lebih maju, terus kemudian lebih dikenal ya kan, terus kemudian ya, senang ya kalau kita produk kita itu bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu saya kalau aduh Terina jamunya itu enak banget misalnya, itu bahagia sekali. Nah bahagia itu juga sumber kesehatan saya, ya enggak? Sumber kesehatan kita. Makanya kita ketika kita menebarkan positif, menebarkan aura positif, kita akan bahagia, orang sekitar kita akan bahagia, maka kita akan menjadi sehat gitu. Sehat lahir batin ya, seperti itu. Harus itu. Jadi harus gembira dulu baru jiwa kita bisa sehat ya. Positive thinking. Jangan nyalain pokoknya jangan nyalain sama siapa. Gitu. Kita mau positif bahwa Allah yang menurunkan seperti ini gitu. Pasti Allah juga yang akan mengalahkannya gitu. Ya sebetulnya semua ujian, semua kenikmatan itu emang datangnya dari Allah. Dan kalau misalnya kita tidak nyaman
ujian Iya, itu betul. kan istilahnya serahkan lagi sama Allah gitu kan harusnya. Nah, itu Alhamdulillah Mbak Ina, terima bentar, aku mau udah ngomong. dibawa Takdir itu kasih. tidak ada yang membuat kita Heeh. susah, istilahnya gitu. Takdir itu tidak ada yang membuat kita susah. Betul. Yaitu ingat aja, di balik kesusahan ada kebahagiaan, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi ternyata ketika saya pindah ke sini, alhamdulillah kita bisa menjalin hidup yang baru, istilahnya gitu. Dan saya di sana bahagia, di sini pun bisa bahagia. Di sana sulit, di sini juga ada kesulitannya. Tapi pasti ada positifnya, itu banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan. Ya enggak deh? Iya, selalu ambil hikmah dari segala peristiwa, mau itu yang baik, bener nggak? Nah, kebetulan ini waktu kita zoomnya juga udah habis nih Mbak. Gitu, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di udara. Ya. Nah, teman-teman, ya benar. Terima kasih banget nih Mbak Ina sudah jadi narasumber saya nih. Saya juga sebenarnya ini tuh dadakan karena saya pengen banget dengar produknya Mbak Ina gitu, karena emang kemarin-kemarin sempat ada jamu Rina Prameswari, gitu kan. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi para pelaku usaha ya Dek. Kalau saya sih berharapnya gitu, jadi jangan menyerah terhadap keadaan. Bisa, saya bisa, nah gitu harus bisa. Itu juga salah satu semangat ya, semangat kita bahwa tidak ada yang makanya kalau semangat kita itu merasa auranya merasa lebih kelihatan kan, lebih merasa energi, kelihatan sehat dan seperti itu. Jangan merasa tua. Semua itu kembali kita bersyukur dengan segala hal, dengan segala keadaan ya Mbak ya. Alhamdulillahnya ya. Setuju. Alhamdulillah. Setuju. Ya alhamdulillah juga kita udah bisa kumpul-kumpul nih walaupun lewat udara, lewat dunia maya. Jadi ini juga salah satu mengobati kangen saya ke Mbak Ina. Dan juga jangan lupa nih teman-teman lihat di Rina Channel ya. Semua di situ ada beberapa tips pengobatan, terus tentang jamu, tentang berbagai teknik ya Mbak, pokoknya berhubungan dengan kesehatan. Dan pokoknya ikutin aja di Instagram beliau. Subscribe ya. Bener. Di YouTube ya, YouTube channel ada ya. Ya, ada YouTube channel, ada Instagram. Instagramnya juga ada 3 tuh, Gria Sehat Rina, Rina Channel, dan Jamu Prameswari. Ya, pokoknya Rina semuanya gitu ya. Kita tinggal ngetik Rina, nanti di situ pasti ada Mbak Ina, itu nama Jepang, jadi jangan heran kalau nama keluar Rina. Kalau di Facebook yang keluar anime Jepang. Iya, benar. Ya. Dan terima kasih saya ada di sini. Betul. Semoga usahanya lancar, berkah, barokah, bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya berharap Mbak Ina tetap sehat, tetap bisa menebar kebaikan ke semua orang. Dan juga jangan putus asa ya dengan semua ini ya. Dan segala cobaan yang sudah dilalui. Tapi alhamdulillah berkahnya ya. Dan jangan lupa juga pesan ya jamu Rina Prameswarinya. Dan gitu aja ya Mbak ya. Kita udah nih karena Zoom-nya udah habis. Iya. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Dadah.